Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan menyampaikan materi tentang konsep maqamat dan ahwal. Di sini ada 3 materi. Yang pertama tentang maqamat, yang kedua tentang ahwal, dan yang ketiga tentang tawakal, sabar, dan ridho. Yang mana materi pertama tentang maqamat nanti akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Muhammad Thorif Akiduddin. Materi yang kedua tentang ahwal akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Syafi'i. Dan yang terakhir tentang tawakal, sabar, dan ridho yang akan dijelaskan oleh Muhammad Husnan. Saya akan menyampaikan tentang maqamat dalam tasawuf. Maqamat adalah bentuk jamak dari kata maqam. Secara etimologi berarti tempat berdiri, stasiun, tempat, lokasi, atau tingkatan. Adapun secara terminologi, maqamat diartikan sebagai tempat atau martabat seorang hamba di hadapan Allah pada saat ia berdiri menghadap kepadanya. Ia merupakan proses training, melatih diri dalam hidup kerohanian, yakni riyadhah. Latihan memerangi hawa nafsu, yakni mujahadah, dan melepaskan kegiatan dunia untuk semata-mata berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut Al-Huswiri, maqamat merupakan keberadaan seorang di jalan Allah, lalu ia memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan maqam itu serta menjaganya hingga ia mencapai kesempurnaannya. Sedangkan menurut Imam Al-Qushairi Al-Nasaburi menjelaskan maqamat adalah tahapan adab, yakni etika seorang hamba dalam wusul kepadanya dengan macam upaya, diwujudkan dengan suatu tujuan pencarian dan ukuran tugas. Masing-masing berada dalam tahapannya sendiri ketika dalam kondisi tersebut, serta tingkah laku riyadhah menuju kepadanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, sederhananya maqamat adalah kedudukan atau posisi seorang hamba di hadapan Allah yang ia istiqomah pada kedudukan tersebut dan berusaha untuk meningkatkannya hingga mencapai derajat puncak. Adapun maqamat tersebut dibagi menjadi 7. 1 taubat, 2 wirai, 3 zuhud, 4 fakir, 5 sabar, 6 tawakal, dan terakhir ridho. Maqamat pertama dalam tasawuf adalah taubat. Secara etimologi, taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Taubat berarti berpaling dari dosa untuk menghilangkan segala keprihatinan duniawi, yang dikutip dari buku Ilmu Tasawuf karangan Muhammad Solihin dan Rosihon Anwar. Taubat adalah rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dalam hati disertai permohonan ampun serta meninggalkan segala perbuatan yang menimbulkan dosa. Sederhananya, taubat adalah menyesali kesalahan dengan meminta ampun kepada Allah dengan komitmen tidak akan mengulangi lagi. Nomor 2 ada wirai.
Al-Ustadz Al-Imam radhiyallahu an berkata, yang dimaksud wirai adalah meninggalkan hal-hal yang syubhat. Adapun Ibrahim bin Adam juga memberikan komitmen yang dimaksud dengan wirai, yaitu meninggalkan hal-hal yang syubhat dan yang tidak pasti, yakni tidak dikehendaki, yakni meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Wirai juga berarti menghindari segala bentuk syubhat karena takut terpelosok dalam hal yang haram. Semua ini sesuai dengan sebuah kaidah yang berbunyi, tinggalkanlah yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Nomor 3, zuhud. Secara etimologi, zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Adapun secara terminologi, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zuhud adalah perjalanan hati dari kampung dunia dan menempatkannya ke kampung akhirat. Sebuah perjalanan tentunya membutuhkan bekal agar bertenaga sehingga perjalanan dapat dinikmati. Bekal inilah sebagai modal manusia untuk bisa bertahan hidup sehingga bisa menjalani hidup dengan tenang. Hamka sebagai tokoh tasawuf modern berpendapat bahwa zuhud akan dunia itu adalah sudi miskin, sudi kaya, sudi tidak beruang sepeser pun, sudi jadi milioner. Tetapi harta itu tidak menjadi sebab buat dia melupakan Tuhan atau lalai dari kewajiban. Dengan demikian dapat dipahami bahwa zuhud adalah hati dan pikiran tetap tenang bersama dunia sehingga tidak mengganggu hubungan dengan Allah. Sederhananya, zuhud yaitu kedekatan dengan dunia tidak mengganggu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Fakir. Fatullah Gulen mengartikan bahwa fakir adalah kesadaran atas kebutuhan kepada Allah semata dan hidup dalam kesadaran atas kecukupan pada makhluk. Yahya bin Mu'adz ketika ditanya tentang hakikat kefakiran, ia menjawab bahwa seorang tidak butuh lagi selain Allah. Dan tanda kefakiran adalah tidak adanya harta benda. Nomor 5, sabar. Sabar secara bahasa adalah menahan atau bertahan. Bertahan dalam menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah. Menahan lidah dari keluh kesah. Menahan anggota tubuh dari kekacauan. Abu Muhammad Al-Jawhari menjelaskan bahwa sabar adalah keadaan tidak membedakan keadaan bahagia atau menderita, disertai dengan ketentraman pikiran dalam keduanya. Bersikap sabar adalah mengalami kedamaian ketika menerima cobaan, meskipun dengan adanya kesadaran akan beban penderitaan. Nomor 6, tawakal. Tawakal berasal dari kata wakalah yang berarti at-tafwid, yakni penyerahan, dan al-i'timad, yakni penyandaran. Seperti kalimat wakala amruhu ila fulanin,
Ia menyerahkan dan menyadarkan urusan kepada seorang. Jadi, secara etimologi, tawakal adalah menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada wakil yang maha mewakili dan maha hak, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 7, yakni yang terakhir, ridho. Artinya rela menerima apapun yang telah ditentukan dan ditakdirkan Tuhan kepadanya. Kerelaan mereka dalam menerima semata-mata karena Tuhan. Orang yang telah memiliki sifat ridho tidak akan mudah bimbang atau kecewa atas pengorbanan yang dialaminya. Tidak merasa menyesal dalam hidup kekurangan. Tidak iri hati atas kelebihan-kelebihan yang telah didapat oleh orang lain, karena mereka kuat berpegang pada akidah yang berkaitan dengan qada dan qadar, yang semuanya itu dari Tuhan. Dalam literatur lain, ridho adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa terhadap ketepatan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kemampuan menyikapinya dengan tabah, termasuk terhadap derita, nestapa, dan kesulitan yang muncul darinya yang dirasakan oleh jiwa. Ibnu Ujaibah berkata bahwa ridho adalah menerima kehancuran dengan wajah tersenyum, atau bahagianya hati ketika ketetapan terjadi, atau tidak memilih apa yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lapang dada dan tidak mengingkari apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ahwal dalam tasawuf, yang mana kata ahwal itu merupakan bentuk jamak dari kata hal, yang artinya sesuatu dari kejernihan zikir yang bertempat di dalam hati, atau hati berada dalam kejernihan zikir tersebut. Al-hal atau kondisi rohani menurut banyak orang merupakan arti yang intuitif di dalam hati, tanpa adanya unsur sengaja, usaha menarik dan usaha lainnya, dan rasa senang atau sedih, leluasa atau tergenggam, rindu atau berontak, rasa takut atau sukacita. Maka setiap al-hal merupakan karunia dan setiap makom adalah upaya. Pada al-hal datang dari wujud itu sendiri, sedangkan al-makom diperoleh melalui upaya dan perjuangan. Baiknya amal merupakan hasil dari baiknya ahwal atau keadaan spiritual, sedangkan baiknya ahwal muncul setelah menggapai tahap kemampuan spiritual atau makom-makom. Adapun ahwal tasawuf tersebut yaitu, yang pertama ada muraqabah atau mawas diri. Jadi menurut Abu Nasr As-Sarraj, muraqabah adalah pengetahuan dan keyakinan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat apa yang ada di dalam hati dan nuraninya, dan maha mengetahui. Maka dalam kondisi ini ia terus meneliti dan mengoreksi bersitan-bersitan hati atau
pikiran-pikiran tercela yang hanya akan menyibukkan hati sehingga lupa mengingat Tuhannya. Yang kedua ada mahabbah atau cinta. Sahl bin Abdullah berpendapat tentang mahabbah, bahwa mahabbah adalah kecocokan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi spiritual mahabbah bagi seorang hamba adalah melihat dengan kedua matanya terhadap nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Dan dengan hati nuraninya ia melihat kedekatan Allah dengannya, segala perlindungan, penjagaan dan perhatiannya yang dilimpahkan kepadanya. Seperti contoh, Rabi'ah al-Adawiyah al-Bashriyah wafat pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Dianggap sebagai sufi pertama yang menyatakan cintanya kepada Allah dan mengemukakan teori komprehensif tentang cinta ilahi. Cinta bagi Rabi'ah sukar didefinisikan karena cinta berisi perasaan, berisi kerinduan kepada yang dicinta. Lalu yang ketiga itu ada khauf atau takut. Khauf dalam tasawuf adalah hadirnya perasaan takut ke dalam diri seorang salik. Salik itu orang yang menuju Tuhan karena dihantui oleh perasaan dosa dan ancaman yang akan menimpanya. Seorang yang berada dalam khauf akan merasa lebih takut kepada dirinya sendiri, sebagaimana ketakutannya kepada musuhnya. Lalu yang keempat itu ada yang namanya roja atau harapan. Roja atau harapan adalah memerhatikan kebaikan dan berharap dapat mencapainya, melihat berbagai bentuk kelembutan dan nikmat Allah, dan memenuhi diri dengan harapan demi masa depan serta hidup demi meraih harapan tersebut. Roja menuntut 3 perkara, yaitu yang pertama cinta kepada apa yang diharapkan, yang kedua takut harapannya itu hilang, dan yang ketiga berusaha untuk mencapainya. Roja terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama berharap kepada Allah, yang kedua berharap kepada keluasaan rahmat Allah, dan ketiga berharap pahala dari Allah. Lalu yang kelima itu ada yang namanya uns atau sukacita. Uns yaitu keadaan spiritual seorang sufi yang merasa intim atau akrab dengan Tuhannya karena telah merasakan kedekatan dengannya. Uns adalah keadaan spiritual ketika kolbu atau hati dipenuhi rasa mahabbah atau rasa cinta, keindahan, kelembutan, belas kasih, dan pengampunan Allah. Uns atau sukacita dengan Allah bagi seorang hamba adalah tingkatan paripurna, kesucian dan kejernihan zikirnya, sehingga ia merasa cemas dan gelisah dengan segala sesuatu yang melupakan untuk mengingat Allah. Maka pada saat itulah ia sangat bersukacita dengan Allah. Dan seseorang yang berada di kondisi spiritual atau uns akan merasakan kebahagiaan, akan merasakan kesenangan, akan merasakan kegembiraan serta sukacita yang sangat meluap. Dan yang keenam ada yang namanya yakin. Seperti yang kita ketahui, yakin dalam terminologi sufi yaitu sebuah kepercayaan yang kuat dan tak tergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang dimiliki, karena penyaksiannya dengan segenap jiwanya dan dirasakan oleh seluruh ekspresinya serta disaksikan oleh segenap eksistensinya. Adapun definisi dari yakin yaitu selamat dari keraguan, selamat dari subhat, serta penguasaan atas pengetahuan yang akurat.
tepat dan benar tanpa mengandung keraguan sama sekali. Para sufi biasanya membahas yakin ini dalam 3 bagian. Yang pertama ada ilmu yakin, yaitu pencapaian iman dan ketundukan terkuat yang berhubungan dengan hal-hal yang ingin dicapai dengan memperhatikan dalil-dalil dan petunjuk yang jelas. Lalu yang kedua ada yang namanya ainul yakin, yaitu pencapaian makrifat melampaui batasan definisi yang dilakukan oleh ruh melalui penyingkapan, melalui musyahadah, melalui persepsi dan kesadaran. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya hakul yakin, yaitu anugerah berupa kebersamaan atau ma'iyah yang mengandung banyak rahasia tanpa tirai dan penghalang, yang melampaui imajinasi manusia serta tanpa kamiyah atau kaifiyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Usnan akan menjelaskan tentang tawakal, sabar, dan ridho. Tawakal berasal dari kata wakalah yang berarti at-tauhid, yakni penyerahan, dan al-i'timad, yakni penyandaran. Seperti kalimat wakala amruhu ila fulanin, yakni penyerahan dan penyandaran urusannya kepada seseorang. Jadi secara etimologi tawakal adalah penyandaran hati sepenuhnya hanya kepada wakil yang maha mewakili dan maha hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara terminologi, menurut Abu Turab An-Nasabi, seperti yang dikutip oleh Abu Nasr As-Sarraj, berpendapat bahwa tawakal adalah pengabdian diri untuk beribadah hati hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tenang dalam kecukupan. Jika diberi akan bersyukur, jika tidak diberi tetap bersabar, dan rela dengan takdir yang telah ditentukan. Ketika Ibnu Atha ditanya hakikat tawakal, ia menjelaskan tawakal adalah hendaknya hasrat yang menggebu-gebu terhadap perkara duniawi tidak muncul dalam dirimu meskipun engkau sangat membutuhkannya, dan bahwa hendaknya engkau senantiasa bersikap qanaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun engkau tergantung pada kebutuhan-kebutuhan duniawi itu sendiri. Yang nomor 2, ini sabar. Sabar secara bahasa adalah menahan atau bertahan dan menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah, menahan lidah dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari kekacauan. Menurut Fatullah Gulen, sabar adalah tabah menjalani penderitaan dan nestapa ketika menghadapi berbagai kejadian yang sulit untuk dihadapi atau sulit untuk dihindari. Abu Muhammad Ahmad Al-Juwairiri menjelaskan bahwa sabar adalah keadaan tidak membedakan keadaan bahagia atau menderita, disertai dengan ketentraman pikiran. Dalam keduanya bersikap sabar, mengalami kedamaian ketika menerima cobaan, meskipun dengan adanya kesadaran akan beban penderitaan. Itu penjelasan dari sabar. Ini yang ketiga tentang ridho. Ridho artinya rela menerima apapun yang telah ditentukan
dan ditakdirkan Tuhan kepadanya. Kerelaan dalam menerima semata-mata karena Tuhan. Orang yang telah memiliki sifat ridho tidak akan mudah bimbang atau kecewa atas pengorbanan yang dialaminya. Tidak merasa menyesal dalam hidup kekurangan, tidak iri hati atas kelebihan-kelebihannya yang telah didapat oleh orang. Karena mereka kuat berpegang pada akidah yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang ketiga yaitu tentang ridho. Ridho artinya rela menerima apapun yang telah ditentukan dan ditakdirkan Tuhan kepadanya. Kerelaan mereka dalam menerima semata-mata karena Tuhan. Orang yang telah memiliki sifat ridho tidak akan mudah bimbang atau kecewa atas pengorbanan yang dialaminya. Tidak merasa menyesal dalam hidup kekurangan, tidak iri hati atas kelebihan-kelebihan yang telah didapat oleh orang lain. Karena mereka kuat berpegang pada akidah yang berkaitan dengan qada dan qadar, yang semuanya itu dari Tuhan. Dalam literatur lain, ridho adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kemampuan menyikapinya dengan tabah, termasuk terhadap derita, nestapa, dan kesulitan yang muncul darinya yang dirasakan oleh jiwa. Ibnu Ujaibah berkata bahwa ridho adalah menerima kehancuran dengan wajah tersenyum atau kebahagiaan hati ketika ketetapan terjadi, atau tidak memilih-milih apa yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lapang dada dan tidak mengingkari apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.